Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 3, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Kebenaran tak dapat dipenjarakan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, emas itu sekalipun terendam bertahun-tahun di dalam lumpur atau tempat sampah, tidak akan pernah ada perubahan pada esensinya sebagai logam mulia. Ia tak akan jadi lumpur, juga tak akan jadi sampah. Demikian halnya dengan kebaikan dan kebenaran. Sekalipun dicerca dengan bahasa-bahasa kotor dan bahasa yang tidak benar, kebaikan dan kebenaran tetap akan berdiri kokoh karena dasarnya adalah Tuhan. Tuhan ada di dalam setiap kebenaran dan kebaikan, bukan kepalsuan. Saudara-saudariku terkasih, orang-orang Yahudi dari mazhab Saduki dengan penuh iri hati dan kedengkian memenjarakan murid-murid Yesus karena mereka mengajarkan kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Akan tetapi, Tuhan menyelamatkan mereka secara ajaib. Pintu-pintu penjara terkunci dan mereka boleh dengan bebas mewartakan kebenaran firman Allah. Hal ini selain menjadi tolak ukur iman kita, juga menjadi bukti bagi kita bahwa kebenaran firman Allah tidak dapat dipasung atau dipenjarakan dengan hujatan atau tantangan apapun. Kepada Nikodemus, Yesus mengungkapkan tentang hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya dalam nama Yesus. Hukuman mereka adalah mereka akan tetap menjadi kegelapan hidup di dunia dan di akhirat. Karena setiap kebenaran dan kebaikan dianggap sebagai kegelapan, segelap hidupnya. Orang yang hidupnya tidak benar akan selalu berusaha untuk menggelapkan kebenaran. Akan tetapi, kita perlu ingat, emas selamanya akan tetap emas, sekalipun dicebur di dalam lumpur atau tempat sampah. Kebenaran firman Tuhan akan tetap benar, sekalipun sampah cemoohan manusia berusaha untuk menjadikan firman Tuhan itu menjadi sampah. Yesus sebenarnya sedang memberitakan tentang kebenaran yang selamanya akan tetap menjadi kebenaran, yaitu dirinya. Kebenaran itu tidak situasional atau tidak menyeragamkan diri dengan hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudariku terkasih, tidak usah takut, malu, kecewa atau minder dengan hujatan
atau dunia yang menantangmu karena sebuah kebenaran. Jika hari ini hujatan dan kebencian yang kita terima karena sebuah kebenaran, bangkitlah dan pandanglah Dia yang tersalib. Dia saja yang tidak berdosa disalibkan dan dihujat, bahkan dihukum mati. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya pun pasti melalui jalan yang sama, walau sejujurnya tidak se-ekstrim yang dialami Yesus di atas kayu salib. Marilah kita berani berbicara tentang kebenaran, kebaikan. Ukuran keselamatan seseorang itu tidak terletak pada hal-hal yang palsu, tetapi pada apakah dia itu benar atau tidak. Atau pada hal-hal yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi orang-orang yang setia hidup di dalam kebenarannya. Semoga Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua.